Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil literatur review jurnal kami dengan topik metabolisme, karbohidrat, lemak, dan protein. Adapun anggota kelompok kami yaitu Halo, perkenalkan nama saya Samuelson Siregar dengan NIM 194231042. Saya Yuda Reptanto dengan NIM 194231052. dan saya Revalina Intika Aling dengan NIM 194231063. Untuk yang pertama, kita ada cara menentukan kata kunci. Untuk cara menentukan kata kunci yang pertama, kita menentukan pertanyaan dari topik yang akan dibahas. Yang kedua, mencari sumber informasi dari website Google Scholar, PubMed, dan Scopus. Yang ketiga, membaca jurnal dan mencari poin-poin pentingnya. Yang keempat, menentukan kata-kata yang sering muncul dan menghilangkan kata-kata yang bermakna ganda. Yang terakhir, ada memperhatikan pencarian kata kunci. Berikutnya ada strategi dalam menemukan literatur. Untuk yang pertama, kita menentukan soal sesuai topik karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, mencari jurnal atau artikel di Google Scholar atau PubMed. Yang ketiga, menentukan kata kunci sesuai topik. Yang keempat, memahami 10 artikel atau jurnal dan direkapitulasi ke dalam tabel. Yang kelima, menemukan kata kunci yang relevan dan spesifik ketika melakukan pencarian online atau di database untuk menyaring literatur yang paling sesuai dengan topik. Berikutnya, skala literatur. Untuk skala literatur yang pertama, literatur yang kami gunakan berasal dari jurnal ilmiah yang bersumber dari Scopus, Google Scholar, PubMed, dan IBSCO. Yang kedua, sebagian besar dari literatur kami merupakan jurnal ilmiah terbitan tahun 2000 sampai 2023. Yang ketiga, topik dari jurnal yang dibahas merupakan jurnal ilmiah internasional yang membahas tentang metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tesis atau problem penelitian dari kelompok kami. Yang pertama itu adalah untuk memahami bagaimana hubungan karbohidrat, lemak, dan protein yang akan berpengaruh untuk tubuh seseorang. Selanjutnya itu adalah pengaruh suplementasi karbohidrat, lemak, dan protein terhadap kadar gula darah dan asam laktat pada atlet pencak silat. Selanjutnya itu adalah memahami bagaimana tubuh mengatur massa proteinnya. Next. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan informasi yang kami dapatkan dari literatur review kami. Yang pertama itu adalah pengaruh suplementasi nutrisi pada kesehatan, seperti suplementasi karbohidrat, lemak, dan protein pada atlet untuk meningkatkan ketersediaan energi dan pemulihan setelah latihan. Selanjutnya itu, tidak terdapat hubungan signifikan antara asupan karbohidrat, lemak, dan protein dengan status gizi. Terakhir itu adalah penggantian karbohidrat dengan lemak dapat mempengaruhi output kreatin dalam tubuh. Next. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang literatur dari kelompok kami. Yang pertama itu adalah peran asetil CoA, metabolisme lemak dan karbohidrat, komplikasi ketosis, dan hubungan metabolisme karbohidrat dengan biosintesis. Selanjutnya adalah proses penuaan mempengaruhi metabolisme tubuh, khususnya dalam hal protein, karbohidrat, dan lemak, serta peran insulin dalam mengatur proses ini. Yang terakhir adalah pengaruh suplementasi karbohidrat, lemak, dan protein terhadap ketersediaan cadangan energi dan kemampuan pemulihan saat latihan. Next. Nah, di sini itu ada metode atau desain literatur dari kelompok kami. Yang pertama itu, kami menggunakan metode eksperimental dengan uji statistik seperti independent sample t-test. Yang kedua itu adalah metode korelasi dengan uji Spearman untuk menguji hubungan antara variabel tertentu. Selanjutnya kami menggunakan analisis observasional dan analitik. Dan yang terakhir itu, kami menggunakan analisis berupa cross-sectional. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada interpretasi hasil analisis data. Di beberapa jurnal menggunakan tabel dan gambar untuk menjelaskan data secara virtual.
secara visual, seperti gambaran proses metabolisme atau data hasil penelitian. Di sisi lain, terdapat juga jurnal yang mengandalkan teknik literatur, di mana data yang dikumpulkan dari kutipan dan analisis literatur yang tentunya relevan. Dan dalam beberapa kasus, data diperkuat dengan adanya tabel yang menunjukkan perbandingan atau analisis statistik tertentu. Jadi, metode presentasi data ini beragam, tergantung pada jenis penelitian dan tujuan dari masing-masing jurnal yang dipresentasikan. Untuk yang selanjutnya ada argumentasi. Pada satu kasus yang membahas tentang asupan nutrisi pada pekerja wanita, terdapat kekurangan pada asupan lemak. Namun, tidak ditemukan hubungan yang signifikan pada status gizi mereka. Hal ini tentunya bertentangan langsung dengan temuan sebelumnya yang menyarankan adanya korelasi antara asupan nutrisi dan status gizi. Di sisi lain, dalam beberapa studi, terdapat perbedaan dalam metabolisme protein antara individu obesitas dan individu dengan berat badan yang sehat. Namun, tidak semua studi mengonfirmasi hal tersebut. Mungkin karena variasi dalam desain penelitian dan karakteristik subjek yang diteliti. Next. Nah, selanjutnya ada limitasi atau pembatasan. Sini yang pertama itu adalah hubungan antara asupan nutrisi spesifik seperti lemak dengan status gizi pada populasi tertentu. Yang kedua yang menjadi pembatasan dalam review ini yaitu perbedaan dalam metabolisme protein antara individu obesitas dan individu dengan berat badan yang sehat. Namun secara keseluruhan tentunya diperlukan lebih banyak penelitian yang lebih mendalam dan tentunya berkualitas tinggi untuk mengatasi ketidakpastian, inkonsistensi, dan kekurangan dalam bukti-bukti yang ditemukan dalam literatur yang kami review. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami pakai. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.